Kak Rona ini terkenal dengan juru dongeng keliling. Dongeng itu nggak bisa lepas dari aktivitas menuturkan dan mendengar. Kalau kita punya keinginan, tulis, the universe will conspire to help us. A big journey is always start from one step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai Tribuners. Kali ini balik lagi sama aku, Nur Lasari, tentunya di program On Cam Every Night. Nah, On Cam Every Night kali ini aku sudah bersama dengan salah satu pendongeng yang udah go internasional nih. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Kak Rona? Langsung aja kita sapa. Halo Kak Rona. Halo Nurul, halo teman-teman. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya lagi apa nih Kak di hari ini? Kebetulan lagi weekend ya, lagi tanggal merah, tanggal merah. Jadi Kak Rona kesibukannya lagi apa nih? Hari libur lagi santai-santai aja sih sama mempersiapkan proyek karena akan ada proyek baru ke depannya. Oke. Oke, ini jadi kita kali ini akan berbincang dengan Kak Rona seputar profesi Kak Rona sebagai pendongeng ya. Karena Kak Rona ini terkenal dengan juru dongeng keliling atau gimana ya Kak? Sebutannya juru dongeng keliling ya? Juru dongeng Iya, keliling. betul. Nah, gimana sih Kak? Boleh diceritain awal mula Kak Rona bisa jadi pendongeng tuh gimana sih? Karena waktu aku baca dari beberapa artikel, ada yang menyebutin kalau Kak Rona tuh dulu kecilnya adalah orang yang pendiam dan minder, tapi kenapa sekarang terkenal dengan sosok yang public speaking-nya oke gitu, udah sampai go internasional. Gimana sih ceritanya Kak? Iya, jadi emang betul ya kalau ngelihat mengenal saya hari ini sama melihat saya pas masih TK mungkin merasa oh ini beneran Rona gitu karena dulu pas saat masih kecil sekitar usia TK lah, saya tuh anak yang sangat minder dan tidak percaya diri ya, jangankan untuk ngomong di depan orang gitu ya, memakai baju atau sepatu yang warnanya berbeda dari teman-teman yang lain aja tuh malunya luar biasa, takutnya luar biasa. Tapi ada pengalaman indah yang saya sangat nikmatin saat saya masih TK, yaitu adalah saat guru TK mendongeng. Nah, ternyata momen itu bikin saya yang walaupun hanya seorang anak yang pendiam ya saat itu di kelas, itu bikin saya tuh seneng sekali. Jadi ketika pulang ke rumah, saya akan bersemangat menceritakan ulang dongeng yang disampaikan sama guru TK saya itu ke mama saya. Ada momen yang luar biasa yang baru saya sadari beberapa tahun belakangan ini, yaitu adalah ketika mama mendengarkan cerita saya dengan penuh atensi. Padahal namanya anak kecil, anak TK pasti ceritanya juga terbata-bata, bahasanya juga tidak runut gitu ya. Tapi yang saya ingat ya mama merhatiin saya dengan penuh perhatian dan itu bikin saya senang ketika bercerita. Karena pendengar pertama saya adalah pendengar terbaik saya. Dan ternyata proses itu membuat saya lambat laun menjadi berani, lebih percaya diri, lebih mau ngomong, lebih terlihat tidak minder lagi. Jadi itu awal mula saya jatuh cinta dengan dongeng dan saya menjadi senang ketika bercerita, lalu kepercayaan diri saya pun mulai tumbuh. Jadi memang dari kecil sampai sekarang beraktivitas dengan atau dalam dunia dongeng gitu. Nah, oke, berarti dari kecil karena dari guru TK gitu ya. Aku pikir tuh karena Kak Rona dulu kecilnya sering didongengin sama mama gitu sebelum tidur gitu. Enggak ya ternyata? Ya, berbeda. Jadi ini tuh yang ngedongengin justru guru TK, tapi di sini orang tua jadi pendengar. Dan itu kan yang sebenarnya poinnya ya, karena mendongeng itu nggak bisa lepas dari aktivitas menuturkan dan mendengar. Nah, jadi untuk menjadi pendongeng yang baik itu harus jadi pendengar yang baik juga. Jadi itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan gitu loh. Jadi saya bersyukur juga walaupun jalannya mungkin beda dari anak-anak yang lain, tapi itu satu hal yang patut saya syukuri. Oke, keren banget. Berarti Kak Rona ini sebenarnya terpikirkan untuk jadi pendongeng emang dari kecil karena melihat guru ini, wah kayaknya seru nih jadi pendongeng gitu, atau baru belakangan berapa tahun belakangan gitu terus kepikiran kayaknya seru nih jadi pendongeng gitu.
usia 8 tahun saya udah menuliskan pengen jadi pendongeng di kolom cita-cita Oh, biodata 8 saya. tahun ya. 8 tahun tuh berarti sekitar kelas berapa tuh? SD. 3 SD, iya, 3 3 SD. SD. Oke, berarti dari kecil ya Kak pengen pendongeng dan akhirnya Tuh. keturutan sampai sekarang. Iya, tapi ya ketika tumbuh dewasa itu kan kayak cita-cita anak-anak juga ya. Iya, Ketika ya. tumbuh dewasa menentukan untuk oke, saya mau berkarir di dunia storytelling itu ya mungkin lulus SMA kali ya. Hmm. Tapi karena dulu sempat kuliah di beberapa universitas di luar negeri juga ya Kak ya? Ya nggak sih? Enggak, saya kuliah S1 hanya di Indonesia, di Oh, di Paramadina. Indonesia. Oke. Tapi pernah belajar. Oh, pernah belajar. Pernah belajar di Emerson College di The International School of Storytelling. Jadi ikut salah Hmm. satu long course-nya di sana, Oh, spesifik tentang storytelling. berapa tahun tuh Kak di sana? 4 bulan aja. Oh, 4 bulan. Langsung ke luar negeri atau virtual Ya, gitu? iya Langsung. di Inggris karena tahun 2018 ya, belum ada pandemi. Oke, oke, oke. Oke. Selama Kak Rona jadi pendongeng, kan ini kemarin sempat pandemi ya Kak ya? Itu berarti sempat terhambat juga nggak sih kegiatan Kak Rona sebagai pendongeng? Awalnya iya ya, dan aku yakin gak cuma pendongeng juga yang terhambat, tapi semua pihak lah. Kita kan kayak tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi kayak pure 2 bulan awal pandemi itu aku pribadi tuh nggak ngapa-ngapain dan nggak ngerti harus ngapain. Mm-mm. Karena dulu selalu berpikir namanya mendongeng itu harus dituturkan secara langsung. Ada kedekatan fisik, ada pandangan mata yang beradu secara langsung gitu sama pendengarnya. Tapi situasi pandemi bikin pandangan saya tuh berubah karena yang penting pada sebuah proses mendongeng itu adalah ada pendongeng, ada dongengnya, ada story-nya, dan ada pendengarnya. Mau platformnya lewat radio, Zoom, apapun itu nggak masalah sebenarnya karena yang penting menurut saya 3 hal yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi setelah 2 bulan baru mulai tuh bikin IG live mendongeng, Mm-mm. cara Zoom, terus lama-lama semua pihak juga udah mulai beradaptasi. Jadi ya sampai sekarang saya masih beraktivitas hampir semuanya melalui Zoom juga karena aku pribadi belum berani untuk ngedongeng secara langsung dengan audiens yang banyak gitu. Berarti lebih tantangannya lebih gimana nih Kak? Lebih susah atau kayak malah lebih enak kalau misalkan virtual? Eh, Keduanya sih ya. Keduanya. Eh, Senangnya atau sukanya tuh karena ya kita bisa melakukan apapun itu di rumah. Aku mendongeng untuk audiens di luar negeri pun bisa aku lakukan di rumah. Artinya audiens yang diraih itu bisa tak terbatas kan sebenarnya. Mm-mm. Dan mudah kalau misalnya aku harus offline itu kan persiapan, berangkat, apalagi kalau di sekitar Jakarta itu kan udah pasti Ribet banget ya. macet segala macam gitu kan. Mm-mm. Itu sukanya ya, dukanya ya kita nggak ada interaksi secara langsung. Tapi sebenarnya karena udah mulai terbiasa, akhirnya nyaman juga. Artinya kita sebagai seorang pendongeng karena punya jam terbang di dongeng online itu jadi tahu gimana caranya harus berinteraksi sama anak melalui media online gitu. Itu aja sih paling. Tapi berarti lebih enak langsung berarti ya kayak kalau misalkan ngedongeng tuh. Jadi langsung berinteraksi sama anak-anak, tahu reaksinya mereka gitu kan. Betul, betul. Memang apa ya, lebih otentik kali ya bahasanya. Iya. Tapi pun ketika tidak, itu bukan berarti itu bukan mendongeng, itu tetap Iya. bagian dari mendongeng juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena kan namanya anak kecil kadang kalau diceritain suka lari ke sana, lari ke sini gitu kan mereka agak Ya, sulit sama kan. juga online juga kita nggak bisa menenangkan anak juga kan, Iya, apalagi ya. iya. Nggak mungkin kan mereka juga agak susah kayak 3 jam diem aja dengerin gitu kan. Pasti ada kesana ke sini, kesana ke sini gitu ya. Ya. Waktu kecil dulu punya ini nggak sih Kak sosok idola gitu selain dari guru TK
Kak Rona, yang jadi inspirasi Kak Rona selain itu siapa lagi? Inspirasi ya. Mm-mm. Iya, mungkin lebih tepat bahasanya inspirasi. Kalau mengidolakan, saya kayak nggak pernah punya idola dalam Nggak hidup pernah, saya, sama sih. kecuali orang Aku tua juga saya. nggak pernah punya udah. Inspirasi tuh, saya terinspirasi sama mama saya, itu Mm-mm. satu. Kedua, guru TK saya itu. Terus ada pendongeng yang zaman itu cukup terkenal namanya Kak Wes. Ya, saya suka banget kalau dengerin dia mendongeng. Sekarang saya suka banget ada satu pendongeng dari Texas namanya Diane Verlate. Saya mengagumi cara dia mendongeng juga gitu. Oke, oke, oke. Kan ini Kak Rona ini kita tahu ya kalau misalkan mendongeng nggak lepas dari apa sih alat musik kayak ukulele gitu ya Kak ya? Itu ukulele Ya, bukan ya? itu gitar lele karena senarnya ada 6. Oke, Ukurannya gitar kecil lele. ya. Oke. Berarti emang Kak Rona dari kecil juga selain suka dongeng, ternyata juga suka main musik. Nah, sejak kapan sih Kak bisa main musik? Eh, saya main gitar sejak SD juga sih, cuman gitu-gitu aja, nggak bener-bener mendalami karena kan di rumah ada gitar, Mm-mm. kakak bisa main gitar, papa juga bisa main gitar gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau menggunakan gitar untuk mendongeng, sebenarnya nggak dari awal juga karena prosesku mendongeng itu eh, ada perjalanannya ya. Artinya cara aku mendongeng 10 tahun atau 5 tahun yang lalu sama hari ini tuh berbeda gitu. Nah, aku akan menggunakan sesuatu yang aku nyaman pada saat itu. Kayak aku pernah di satu masa aku selalu pakai boneka namanya Trimble di tangan, boneka Yang tangan. jadi kayak yang bisa ngomong gitu ya? Ya, yang ngomong aku Iya, kan. iya, iya. Terus ada satu waktu aku selalu pakai wayang literally wayang kulit. Ada satu waktu aku nggak pakai. Ada satu waktu aku pakai gitar tapi yang gede. Terus aku merasa pakai gitar gede ini nggak fleksibel. Akhirnya aku berubah jadi gitar kecil. Nah sekarang nih, beberapa tahun belakangan ini aku lagi nyaman banget pakai gitar gitu, gitar kecil. Oke, oke, oke. Berarti Kak Rona ini udah 10 tahun ya jadi pendongeng. Ya lebih ya, 20 tahunan. 10 tahun, wah, keren. Karena Ada nggak kalau sih ketika mulai dari, aku kan melakukan ini, apa namanya, safari dongeng, yang benar-benar safari dongeng ya, walaupun sebelumnya udah pernah mendongeng, itu sejak umur 8 tahun. Sekarang aku usianya udah 29 tahun. 29? Jadi udah Wah, ternyata 21 udah tahun. cukup lama juga ya ternyata. Berarti pertama kali Kak Rona mendongeng itu sejak umur 8 tahun. Eh, Pertama kali mendongeng sejak TK. Kan aku Sejak tadi TK. mendongeng ke mamaku sejak TK. Cuma Hmm. dibikinin acara, ngerti nggak sih? Ya, ya. Kayak bener-bener aku memang keliling untuk mendongeng itu 8 tahun. Wow, keren, keren, keren. 8 tahun tuh aku masih, apa ya, Kak, mainannya masih BP-BP-an gitu, yang boneka-bonekaan gitu. Ya Masuk sama aku akal, juga Kak. main itu. Aku juga melakukannya tuh dengan happy ya saat itu tuh karena mungkin disupport sama orang tua juga. Kayak aku jadi jalan-jalan kan keliling dari satu tempat lainnya gitu sih. Aku juga heran mungkin kalau anak zaman sekarang tuh kayak tertekan gitu kali ya karena hampir tiap hari saat itu di bulan Ramadan karena safarinya pas bulan Ramadan. Tapi aku senang-senang aja ya mungkin berbeda kali perjalanannya ya. Dan nggak dipaksa juga. Hmm. Berarti waktu Kak Rona memutuskan untuk jadi pendongeng langsung keluarga juga langsung oh oke nih kamu juga udah dari kecil udah cocok gitu kan jadi pendongeng jadi nggak ada apa kayak yang nggak setuju kalau Kak Rona jadi pendongeng gitu ya semuanya setuju. Iya, itu satu hal yang patut disyukuri sih, karena orang tua mendukung dan percaya ya. Sekarang siapa sih orang tua yang ngedukung anaknya jadi pendongeng gitu ya? Ada nggak tuh duitnya bisa hidup nggak di situ gitu? Nah, itu Tapi ya dia. kepercayaan itu akhirnya membawa tanggung jawab juga ke saya dan alhamdulillah sih bisa gitu, Terjawab bisa gitu ya sekarang. berkarir di dunia storytelling. Tapi jauh-jauh hari sebelum Kak Rona memutuskan untuk jadi pendongeng, dulu pengen jadi apa sih? Ada kepikiran kayak pengen jadi dokter nih kayaknya atau apa nih yang lain gitu? Iya sama kayak anak-anak pada umumnya kayaknya aku pengen jadi polisi sama pengen jadi wartawan. Kebetulan papaku wartawan ya. Oh ya. Iya, jadi pengen ya
profesi-profesi yang wajar diinginin anak-anak lah. Yang jadi polisi juga pernah. Tapi belum pernah nyoba sampai ke tahap itu gitu ya? Nggak, itu cita-cita masa kecil banget, nggak beneran. Oke. Terus waktu Kak Rona perjalanan dari waktu panggung ke panggung gitu ya, akhirnya sampai Kak Rona bisa sampai go internasional itu pertama kalinya gimana tuh? Oke, jadi pertama kali itu kan aku kuliah di Paramadina, ada satu program leadership. Leadership programnya itu kita ke New Zealand, ke Selandia Baru. Aku daftar, lolos gitu kan. Akhirnya kita ke New Zealand nih. Nah, aku dan teman-teman sudah mempersiapkan untuk tampil di KBRI. Saat itu aku mau tampil mendongeng kan, pakai wayang gitu. Sama teman-temanku ada yang nyanyi segala macem. Nah, kebetulan sebelum aku berangkat aku diminta tolong nih sama dosenku, karena dosenku pernah belajar di kampus tempat aku akan aku datangi, Victoria University itu. Aku diminta untuk deliver barang yang dikasih ke hostnya dulu pas dia tinggal di New Zealand. Nah, akhirnya namanya Moira hostnya itu. Akhirnya aku ketemu sama Moira untuk nganter titipan dosenku. Nah, pas ketemu sama Moira ini seorang ibu-ibu yang umurnya udah 55 tahunan kali lebih pas aku ketemu sama dia itu. Kita ngobrol. Nah, kita ngobrol terus dia tanya apa yang aku lakukan di Indonesia gitu kan. Akhirnya sampailah pada informasi bahwa aku adalah seorang pendongeng, aku suka dongeng gitu di Indonesia. Terus ya ini luar biasanya ternyata dia tuh punya banyak teman pendongeng di New Zealand. Aku ke New Zealand hanya 2 minggu dan kebetulan setelah aku ketemu sama dia ada Wellington storytellers meeting gitu, yang ini tuh kayak open mic buat storytelling yang ada di kota Wellington selama 1 hari dalam 1 bulan. Jadi itu kayak rutin gitu per bulan. Nah, kok yang dilala waktunya tuh tepat. Nah, si Moira ini lalu invite aku, kamu datang deh, nanti kamu dongeng di sana. Aku kaget dong, karena aku belum pernah mendongeng pakai bahasa Inggris sebelumnya. Dan bahasa Inggrisku tuh nggak bagus, aku bukan orang yang jago bahasa Inggris. Tapi bisa aku cuma ya, gitu kan. pede aja gitu, nekat lah ibaratnya ya, bukan pede, nekat gitu. Terus Moira encourage aku, enggak kok kamu pasti bisa, nanti kita latihan dulu di rumah gitu. Akhirnya aku terpacu juga kan, adrenalinnya. Terus aku datang ke rumah dia, kita latihan sebentar. Dia bilang oke, ini udah good to go gitu kan. Terus kita jalan menuju ke kafenya itu, tempat berkumpulnya para storyteller dan orang-orang yang pengen mendengar cerita. Lalu ternyata Moira udah bilang sama temen-temennya kalau aku mau dongeng gitu. Jadi udah di set up lah ibaratnya sama si Moira ini. Akhirnya aku dipanggil, aku ngedongeng. Ya pasti tidak sempurna, banyak kesalahan. Tapi ketika aku selesai mendongeng itu, aku dapat standing ovation dimulai dari Moira, lalu diikuti sama banyak orang-orang lain di sana. Jadi kayak terharu banget ya gitu loh. Jadi orang-orang seneng gitu. Aku bawa wayang juga kan saat itu. Orang-orang seneng, terus mereka mulai mendatangi aku setelah itu pada ngajak ngobrol dan seterusnya. Jadi itu awalnya, dan setelah itu aku dimasukin ke grupnya pendongeng-pendongeng New Zealand itu. Dari situ banyak informasi-informasi jejaring, termasuk informasi tentang sekolah di International of Storytelling yang aku kemudian beberapa tahun setelahnya datangi di tahun 2018 dan belajar di sana. Itu sih. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu aku udah nulis ya di buku mimpi. Aku punya buku mimpi. Aku pengen mendongeng di luar negeri. Salah satu negaranya tuh New Zealand. Jadi itu tuh kayak kalau kita punya sesuatu keinginan, tulis, the universe will conspire to help us gitu. Jadi udah pasti insya Allah tuh Allah akan bantu tuh untuk kita
menuju apa yang kita inginkan itu gitu. Nah, aku terbukti soalnya gitu. Benar sih, Itu benar. awalnya. Aku juga percaya itu sih Kak, karena aku juga jujur nih, aku juga dulu kecilnya juga kayak gitu, suka nulis di buku gitu kan. Aku dulu pengen jadi jurnalis, pengen jadi, cuma diketawain sama orang, lah apa sih orang dari pelosok gitu kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah gitu, ternyata semua ada Bisa ya? jalannya ya gitu. Emang Iya. kekuatan doa itu benar-benar ada gitu kan. Iya, Masya Allah ya. Terus berarti sekarang untuk dari waktu itu sampai sekarang tuh udah berapa negara yang Kak Rona datang ini? Untuk mendongeng, New Zealand ya pertama, Zealand, Australia, habis itu UK, Singapura, Inggris, India, iya kayaknya itu deh, 4 negara berarti ya? 5 ya. Oh 5, oke. Udah ada New Zealand, India, Singapura, Inggris, satu lagi Australia, Australia. Oke, berarti selama ke luar negeri ini Kak Rona ngedongengnya pakai bahasa Inggris atau pakai tuh, bahasa negara mereka masing-masing? enggak dong, enggak bisa. Bahasa Inggris, cuman ada yang bahasa Indonesia, jadi aku bilingual gitu, tandem sama Oh. temanku itu ada. Hmm. Tapi Oke. semuanya bahasa Inggris sih ya. Aku juga jadi belajar kan sedikit demi sedikit. Keren, menarik. Jadi tantangannya makin ini ya Kak, makin banyak tantangan, makin banyak hal yang kita dapat ya nggak sih? Betul, Jadi betul, betul. tadinya nggak bisa bahasa Inggris karena dapat tantangan kita cerita ke luar negeri gitu, mau nggak mau kita harus bisa belajar gitu kan ya. Betul. Dan aku memang benar-benar mempersiapkan kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan maksudnya aku baca sinopsisnya 1-2 kali aku udah bisa menuturkan. Kalau bahasa Inggris tuh aku benar-benar harus mempersiapkan satu-satu. Jadi nggak bisa, belum bisa yang benar-benar spontan gitu belum. Jadi emang harus disiapkan banget gitulah. Oke. Jadi kalau untuk proses apa namanya waktu Kak Rona mendongeng tuh sebenarnya udah berarti harus menulis dulu kah atau ngapalin atau gimana sih? Karena kan ceritanya panjang banget ya. Terus aku mikir kayak ini Kak Rona gimana cara ngapalinnya ya? Betul. Pertama baca, 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 baca. Nggak usah mikir dihafalin, baca, baca. Setelah baca, kita tuliskan ulang. Pakai bahasa kita otomatis kan. Kita kan pasti udah punya style sendiri untuk apa menuliskan sesuatu. Nah, biasanya setelah aku tuliskan itu dibaca tulisan kita. Karena tulisan kita sama tulisan buku pasti beda. Dibaca, baca, baca, udah otomatis apal sendiri sih. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tinggal pointer-pointernya aja sama tambahan misalnya bagian sini ada nyanyinya gitu-gitu aja sih udah cukup kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk selama perjalanan ini sebenarnya cerita yang aku baca dari beberapa artikel tuh cerita yang sering Kak Rona sampaikan itu ada relate sama dunia kenyataan ataupun kisahnya Kak Rona, bener nggak sih? Ceritanya maksudnya cerita personal gitu. Iya, jadi kayak misalkan aku baca tuh misalkan kayak anak nih takut sama sesuatu hal gitu, terus akhirnya kita dongengin dengan cara yang lain gitu biar anak itu jadi nggak takut sama itu gitu, bener nggak sih? Oh, nggak spesifik seperti itu sih sebenarnya karena cerita tanpa kita punya niat untuk merubah anak itu tuh sebenarnya sudah bagus gitu. Justru ketika kita punya niat tertentu, agenda tertentu, takutnya malah jadi tidak enjoy ceritanya. Tidak tulus ya, tidak jadinya nanti jatuhnya takutnya menasihati bukan bercerita gitu. Tapi itu bisa dilakukan. Kita punya intention, misalnya aku punya fokus di integritas, di gerakan anti korupsi. Artinya pengen menanamkan nilai-nilai integritas melalui dongeng. Nah, aku secara mindful memang akan menceritakan dongeng-dongeng yang mengandung kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, kayak gitu sih. Tapi kan itu nggak kemudian
berharap kayak hari ini aku ngedongeng soal kejujuran, besok anak ini akan jujur, karena itu nggak akan terjadi gitu. Jadi intinya lebih ke itu sih kesadaranku sebagai seorang pendongeng aja, tapi tidak serta-merta kemudian secara lugas harus untuk merubah anak itu di waktu yang dekat gitulah. Cerita yang paling menarik biasanya buat anak-anak tuh cerita apa sih, Kak? Sebenarnya semua cerita tuh menarik buat anak-anak, tergantung kita yang membawakannya, cara kita membawakannya. Sama mungkin spesifik soal binatang itu cukup cerita yang aman ya buat anak-anak. Artinya mereka akan selalu tertarik lah dengan cerita fable gitu, cerita binatang. Iya sih, karena kalau dulu kan di zaman dulu masih tahun 1900-an gitu kan, kalau aku nonton TV itu masih ada kayak Kancil, tontonan TV gitu kan. Tapi kan sekarang kan udah beda ya zamannya. Jadi anak-anak zaman sekarang kan udah pegangannya gadget nih. Nah, berarti agak ada tantangan lagi kan buat kita untuk nyampein ini loh, ternyata memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan binatang-binatang yang berada di dongeng-dongeng zaman dulu gitu kan, ke zaman yang sekarang tuh gimana sih, Kak? Susah nggak? Enggak juga sih, enggak. Karena kan bahkan kita masih mengenal naga ya, yang secara wujud tuh nggak ada, tapi ada imajinasinya. Jadi ya anak akan tetap senang. Oke. Kalau Kak Rona melihat dongeng masa kini tuh gimana sih pandangan Kak Rona dengan dongeng yang dulu waktu Kak Rona, perjalanan Kak Rona jadi pendongeng kan pasti ngalamin ya, dulu gimana, sekarang gimana, yang udah makin modern gitu. Gimana sih pandangan dongeng masa kini? Ya, jadi seperti yang tadi Nurul bilang juga ya, bahwa sekarang itu kan perkembangan teknologi itu pesat banget dan nggak bisa kita hindarin. Sedangkan dongeng ini adalah aktivitas tutur yang dilakukan secara tradisionalnya itu ya bertutur langsung gitu loh, ketemu, komunikasi langsung. Ada pergeseran cara dalam mendongeng yang tadi aku bilang, tapi sebenarnya menurut saya secara makna sih tidak berubah. Terus terkait aktivitas mendongengnya sendiri, menurutku semakin ke sini semakin banyak komunitas-komunitas dongeng yang muncul, yang berani memunculkan aktivitas-aktivitas atau acara-acara mendongeng di masyarakat. Bahkan mulai banyak juga orang-orang yang berani mengakui atau memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendongeng. Kalau dulu zaman aku masih jarang sekali. Dan aku sangat senang memperkenalkan diri sebagai seorang juru dongeng keliling, karena orang tuh mendengar dia tuh paling pasti akan, apaan sih gitu kan, juru dongeng keliling itu kan kayak bahasa yang menurut saya sih ini banget ya, sederhana gitu, rendah hati ya bahasa bagusnya ya. Tapi itu ada tujuannya sebenarnya aku menampilkan itu, biar orang juga nggak malu untuk memperkenalkan diri sebagai seorang juru dongeng keliling. Juru dongeng keliling adalah profesi yang perlu kita sambut gitu loh di masyarakat. Bukan cuman penyanyi, bukan cuman mungkin sekarang stand up comedian, tapi pendongeng-pendongeng ini perlu gitu diberi ruang di masyarakat untuk bisa jadi bagian dari pendidikan, bagian dari hiburan masyarakat, bagian dari perubahan baik bangsa ini ke depannya gitu. Iya, karena kan dengan mendongeng itu sebenarnya kita bisa memasukkan apa aja ya, kayak pendidikan, kita bisa masih tahu anak-anak tentang apa sih yang nggak boleh, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya nggak, Kak? Betul, dengan cara yang tidak menggurui. Iya. Oke. Terus aku juga tahu Kak Rona ini punya rumah dongeng mentari. Sebenarnya buat apa sih, Kak? Rumah dongeng mentari itu tujuannya untuk apa? Ya, aku dan kakak-kakakku memulai membuka atau mendirikan rumah dongeng mentari itu di tahun 2010. Tujuannya apa? Ya kita tahu manfaat mendongeng. Kita tahu betapa besar manfaat yang bisa diraih dari aktivitas ini, dan kita pengen membagikannya kepada masyarakat biar masyarakat ini
sadar, makin aware sama aktivitas mendongeng ini. Jadi kita ingin mempopulerkan budaya tutur ini di masyarakat, biar jadi gaya hidup, biar jadi bagian yang nggak terpisahkan dari aktivitas keluarga-keluarga di Indonesia. Makanya kita buat Rumah Dongeng Mentari. Dan semakin ke sini, aktivitasnya berdinamika ya, artinya karena tujuan tadi, kita punya banyak cara kan, jadi kita bikin event, bikin festival, bikin kelas-kelas mendongeng, dan menciptakan penutur-penutur baru dengan kelas-kelas mendongeng itu, bikin panggung buat mereka, hal-hal semacam itu sih. Jadi karena kalau misalnya pendongengnya cuma saya, cuma 1, 2, 3 orang, ya manfaat baik dari dongeng itu nggak akan raih gitu loh. Jadi memang dibutuhkan lebih banyak pendongeng, lebih banyak orang-orang yang sadar akan aktivitas ini gitu. Oke, berarti sekarang Rumah Dongeng itu dipakai untuk kegiatan mendongeng juga ya, termasuk di situ teman-teman yang mungkin mau memulai gitu bisa di situ. Ya, aku pengen nih. Iya, betul. Rumah Gitu. Dongeng Mentari ini sebenarnya platform ya. Jadi kita tidak bentuknya nggak fisik gitu, ada rumah gitu, nggak seperti itu ya. Kita itu juga rumah kita, rumah keluarga, dan terasnya sering kita pakai gitu untuk kumpul relawan segala macam. Tapi kita lebih bisa menyampaikan bahwa Rumah Dongeng Mentari itu adalah ruang untuk ruang nyaman untuk orang-orang belajar mendongeng, dan ya menggali lebih dalam potensi diri melalui dongeng lah. Oke. Berarti sejauh ini udah berapa banyak tuh Kak yang udah tergabung dengan teman-teman di Rumah Dongeng Mentari? Banyak, kalau relawan ya ratusan ya, mungkin lebih dari 100. Tapi kan namanya relawan itu nggak kemudian ada terus ya, pasti ada momennya juga mereka aktif atau tidak. Tapi yang pasti dari aktivitas kita udah menjangkau ya lebih dari 5.000 audiens lah untuk agenda-agenda kita selama ini. Kemarin terakhir tuh Kak Rona kalau nggak salah ada ini juga ya, ada undangan dari UK juga ya, atau dari mana tuh yang Kak Rona disuruh ngisi acara virtual? Yang terakhir tuh dari Amerika, dari US. Jadi mereka perusahaan yang ingin menyampaikan atau memperkenalkan Asian culture melalui cerita. Jadi kami pendongeng-pendongeng dari Asia saat itu dipilih melalui Federation of Asian Storyteller untuk mendongeng di nama kantornya BTS ya saat itu, bukan BTS Korea ya, BTS sebuah konsultan manajemen gitu di Amerika. Jadi kita mendongeng di ruang-ruang kantor di Amerika saat itu. Menarik banget sih. Ini untuk orang dewasa. Berarti mendongeng itu nggak cuma melulu buat anak-anak ya, karena kan kalau misalnya kita dengar dongeng, ya udah dongeng itu pasti kan cerita hewan, cerita tentang anak-anak kecil gitu. Ternyata nggak melulu tentang anak kecil ya, Tribuners. Jadi mendongeng itu juga bisa dengan untuk segala umur gitu ya. Bisa Betul. untuk dalam acara apapun gitu. Kita mau ada acara memperkenalkan event apapun bisa juga disampaikan dengan dongeng. Ternyata keren banget. Betul, dan aku bahkan baru menyadari bahwa dongeng itu bisa dijadikan sebuah pertunjukan dengan durasi yang lama. Saat aku di Inggris, aku nonton pertunjukan dongeng di British Library itu 2 jam ditonton sama orang dewasa semuanya gitu di sebuah ruangan amphitheater. Dan kebetulan aku mau bikin tuh dalam waktu dekat. Mau bikin apa? Semacam pertunjukan dongeng. Tunggal gitu. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Waduh, boleh aku dikabarin Kak kalau ada. Siap. Oke, ada nggak sih karena rencana buat aku pengen ke negara ini nih gitu. Kan tadi udah tercapai ya ke New Zealand. Ada nggak sih tujuan selanjutnya untuk itu? Ada sih, aku pengen banget bisa mendongeng di Skotlandia. Jadi ada Scottish Storytelling Center yang selalu mengadakan
festival mendongeng di sana di Skotlandia. Itu aku pengen buat dongeng situ, sama di Amerika dan di Hawaii ya, karena ada banyak teman-temanku pendongeng tinggal di Hawaii dan di Amerika tuh aku pengen, walaupun udah pernah beberapa kali melalui virtual, tapi kalau datang langsung kayaknya seru aja sih kalau ke sana gitu mendongeng. Atau pernah kepikiran juga nggak kayaknya seru nih kalau tinggal sekalian di sana gitu? Oh enggak, kalau tinggal enggak kepikiran sih. Tetap di Indonesia ya berarti tetap. Iya. Oke. Terus selama ini kira-kira cerita negara mana sih yang paling menarik buat Kak Rona selama ngejalanin ada 5 negara ya? Ada 5 negara yang udah Kak Rona datengin. Itu yang paling menarik ataupun yang meninggalkan cerita berkesan. Itu di mana? Semua pasti punya pengalaman menarik dan sesuatu yang berkesan ya. Cuman aku mungkin yang paling unik tuh di India kayaknya. Kenapa tuh? Karena aku tuh ke sana berapa hari ya, mungkin sekitar 2 minggu. Dan aku kayak kayak storytelling tour gitu. Jadi biasanya kalau yang tur-tur itu penyanyi, nah ini pendongeng. Dan itu tuh aku kayak menghadiri 4-5 festival dongeng gitu di India. Dalam waktu 2 minggu itu? Dalam waktu 2 minggu itu, di beberapa kota. Capek, berat badan turun karena makanannya vegetarian semuanya. Susah cari makanan yang nggak vegetarian ya kalau buat orang Muslim. Tapi hari-hari terakhir diajak temen makan daging, akhirnya daging sapi. Terus karena di sana sapi nggak dimakan ya, karena kan mereka menganggap itu dewa mereka. Terus yang unik lagi karena di India itu negaranya menarik banget sih buat datengin. Ada yang indah, ada yang aku suka culture kan, jadi aku suka melihat culture yang berbeda gitu loh. Dan mereka sangat apresiatif ya dengan orang pendongeng gitu, termasuk aku. Bener-bener kayak artis banget, diajakin foto, dimintain tanda tangan. Kayak ada satu momen tuh di satu festival itu, aku duduk, terus orang-orang India itu ngantri untuk minta tanda tangan. Kayak, emang tahu aku? Kan aku nggak terkenal. Tapi itu pengalaman yang menarik banget sih sebenarnya. Dan di sana buku-buku murah-murah, murah sekali. Jadi aku banyak beli buku-buku dongeng yang kalau di Indonesia, kalau beli di luar negeri selain di India itu harganya mahal-mahal sekali. Jadi kayak bagus banget karena dia negaranya mendukung banget kan soal buku, soal IT gitu kan. Jadi buku-buku itu murah-murah. Jadi dicetaknya di sana. Di sana tuh kayaknya kalau misalnya ada orang lihat megang kamera dikit ya gini kayaknya wah ini artis gitu. Nggak tahu deh kalau itu. Di sana tuh India tuh kan juga terkenal dengan makanannya yang luar biasa ini ya. Makannya enak-enak, unik. Kayak ditampan gitu nggak sih Kak? Kalau makan tuh kayak dinampan. Oh iya, kalau kita tuh kayak di penjara ya. Iya makannya. Iya, tapi kan kalau kita ngeliat di YouTube tuh kadang aku suka nonton kan street food India tuh yang sangat kotor ya. Tapi aku nggak pernah makan di street food, jadi aku selalu makan yang di tempatnya memang proper segala macem gitu. Karena aku udah dikasih tahu sama teman-temanku yang udah pernah ke India, jangan makan di jalan karena takutnya perut nggak cocok, bisa sakit gitu. Dan terbukti akhir perjalanan tuh aku sakit. Pulang naik pesawat itu, mungkin karena udah capek juga ya. Pulang naik pesawat itu aku dalam keadaan demam. Nggak tahu deh itu COVID apa nggak. Tapi karena itu belum zamannya, itu awal 2000. COVID itu kapan ya? 2019 atau 2020? 2020 Maret. Ya, itu awal, itu Januari 2020 gitu aku. Belum ada COVID berarti ya, itu berarti apa tuh? Ya pokoknya emang sakit aja kan karena sudah capek ya di perjalanan. Jadi ya but it was a good trip lah, pokoknya luar biasa banget deh.
Berarti dongeng di luar negeri juga tuh disambut ini ya Kak ya. Betul. Banyak banget gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan di luar negeri itu cari makan halal gitu susah nggak? Ya karena aku selalu ada teman orang Indonesia, orang Muslim, jadi ya Udah bukan tahu jadi. ya rekomendasi tempat-tempatnya Iya, gitu. betul. Tapi mungkin kalau nggak sengaja nggak makan yang halal, mungkin pernah juga kali ya. Karena oke, ini sushi gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kalau dia pakai mirin atau apa segala macam. Mungkin pernah ya, tapi diusahakan banget inilah apa makanan yang halal. Makanya kalau di India vegetarian aja, karena di sana kan banyak yang makan vegetarian juga. Iya sih. Terus kalau di luar negeri pernah ini nggak? Udah pernah ngerasain salju belum? Ya di Inggris ya. Oh iya ya, waktu itu aku lihat juga fotonya ada yang di ini ya, di salju-salju. Iya, Enak the ya di sana whole ya? winter aku ngerasain autumn, winter sama menuju summer di 4 bulan aku di Inggris itu sih. Tapi Ya, kalau di sana tidak senikmat yang kalian bayangkan ya, itu dingin banget. ya jangankan salju, kita pakai AC berapa derajat aja udah. Iya. Berarti kalau misalkan di sana itu kalau pas lagi musim salju, kegiatannya berhenti total atau ya udah kayak biasa gitu? Kayak biasa sih kalau di sekolahku saat itu. Berarti normal ya. Berarti di jalan tuh nggak susah ada salju-salju gitu Kak? Enggak, karena aku tuh di Inggris tuh tinggalnya juga di desa ya. Dan saat itu nggak lama juga, mungkin 1 bulanan kayaknya yang benar-benar saljunya itu. Jadi selebihnya tuh ya cuaca yang bisa untuk kita jalan sampai ke London gitu. Kayak aku tuh desanya tuh kayak 2 jam dari London. 2 jam dari London. Naik apa tuh berarti? Naik mobil pribadi atau angkutan? Sorry, 2 jam itu mungkin naik mobil ya. Jadi kalau naik kereta kayak 1 jam naik kereta, 1 jam naik kereta. Waktu pertama kali Karona ke luar negeri sempat shock culture nggak sih kayak kok gini kok gitu atau sempat juga kalau misalkan di luar negeri kan kalau misalkan kita berhijab itu jadi trendsetter gitu ya kayak diliatin kenapa nih gitu kayak ada yang salah dari kita gitu pernah nggak sih? Enggak sih. Enggak. Juga orang-orang sekarang udah mulai terbuka dan punya dapat banyak informasi ya terkait hijab, terkait warga muslim. Cuman yang pasti di Inggris itu aku jadi muslim satu-satunya deh kayaknya. Karena aku juga di Inggrisnya kan di East Sussex ya nama daerahnya itu. Itu aja itu kayak nggak ada masjid deh. Kayak jauh banget untuk cari masjid itu harus kalau ke London banyak ya, kalau di itu jauh. Dan saat itu puasa, jadi aku harus puasa sendiri. Berarti sempat ngalamin ini ya, Ramadan di luar negeri juga. Iya betul, benar-benar full Ramadan tuh aku di Inggris. Dan uniknya, teman-temanku banyak yang ikut puasa, katanya buat solidaritas. Lucu banget. Aku juga sering dengar tuh kayak gitu. Jadi kalau ada temannya yang Islam lagi puasa, dia juga ikut puasa gitu ya. Keren banget toleransinya berarti ya di sana. Iya, mereka nyoba ya sehari 2 hari gitu aja. Pokoknya kita jadi seneng ya mereka care gitu. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, boleh sih Kak Rona kasih beberapa kata-kata mutiara kali ya buat nyemangatin teman-teman di luar sana. Mungkin ada Tribuners yang sebenarnya tuh suka banget mendongeng, cuma kadang bingung nih, aku harus mulai dari mana ya gitu. Boleh dong Kak dikasih tips and trick ataupun apa deh kalimat motivasi dari Kak Rona gitu. Oke, ada satu kata, bukan kata-kataku. Aku lupa ini kata-kata siapa, cuman ini bagus banget dan selalu aku jadikan pegangan juga. Kata-katanya adalah langkah 1000 itu dimulai dari langkah pertama. A big journey is always start from one step. Jadi teman-teman mulailah dulu untuk melangkahkan satu kaki ketika teman-teman punya keinginan menjadi sesuatu, termasuk ketika teman-teman pengen menerjunkan diri ke dunia dongeng. Mulai dengan aktivitas-aktivitas yang kira-kira berhubungan dengan dongeng itu, karena setiap perjalanan besar pasti akan selalu dimulai dari langkah pertama itu.
Itu aja. Oke, keren banget. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada di Tribuners yang pengen banget nih dengerin cerita-cerita Corona di mana sih, pengen tahu nih cerita dongengnya selama ini di mana disimpannya. Boleh dong dikasih tahu ke Tribuners kalau misalkan mau nonton dongengnya Kak Rona, ada di mana sih? Oke, teman-teman bisa lihat Instagram aku di @mentarirona. Aku biasanya akan menyampaikan atau mengunggah potongan-potongan dongengku saat aku dongeng. Dan biasanya info-infonya akan ada di situ. Terus kalau mau ngeliat aku mendongeng misalnya full gitu ya, teman-teman tinggal search aja tuh di YouTube. Rona Mentari mendongeng gitu. Biasanya akan muncul tuh banyak. Aku pribadi tidak punya channel YouTube pribadi, tapi ada banyak channel yang menayangkan, kayak misalnya aku pernah kolaborasi sama Lemonilo, mereka ada dongeng-dongengku. Aku pernah kolaborasi sama produk tolak angin, nah itu ada dongeng-dongengku di sana, termasuk Dongeng.tv. Dongeng.tv ini YouTube channel yang dikelola sama aku dan teman-teman ya, ada banyak. Nah itu ada juga aku ngedongeng di situ, jadi silahkan cari. Oke, berarti channelnya udah ada di mana-mana. Kayaknya Kak Rona butuh ini juga deh, kayaknya harus buat satu akun untuk khusus Kak Rona. Jadi kayak orang-orang ketika Gitu ya. kangen sama Kak Rona, oh iya ini loh udah ada channel khususnya Kak Rona gitu, tinggal buka aja gitu kan. Kayaknya harus ada itu sih. Boleh kalau Nurul mau bantuin, boleh. Oke deh. Itu aja mungkin dari Kak Rona kali ya, cerita kita hari ini. Kita tadi udah dengerin cerita panjang perjalanan Kak Rona, dari mulai kecil ngedengerin cerita guru TK, terus akhirnya terinspirasi dari situ, akhirnya Kak Rona bisa sampai sebesar sekarang gitu ya. Udah namanya udah sampai mana-mana nih gitu. Oke deh, gitu aja. Kak Rona, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi cerita pengalamannya. Semoga nanti ke depannya semakin sukses lagi, semakin bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, semakin menginspirasi anak-anak. Semoga bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kayak Amin, gitu aja. terima kasih. Terima kasih Kak Rona. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.